Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dayatullah dengan NIM 18020006 kelas FSA 18. Saya akan menerangkan beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Mutiara. Sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memperjelaskan atau menjawab soal-soal yang telah Ibu berikan. Soal pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang material berbahaya? Material berbahaya adalah bahan B3 atau zat-zat lain yang dapat mengganggu kesehatan manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, klasifikasi menurut United States Department of Transportation ada 9 kelas, antara lain yaitu kelas 1 yaitu eksplosif, kelas 2 yaitu gas, kelas 3 yaitu cairan mudah menyala atau terbakar, kelas 4 yaitu padatan mudah terbakar secara spontan dan dalam keadaan basah. Kelas 5 yaitu oksidator, kelas 6 yaitu beracun, kelas 7 yaitu radioaktif, kelas 8 yaitu korosif, kelas 9 yaitu bahaya lain-lain. Sedangkan klasifikasi menurut PBB hanya ada dua klasifikasi, yaitu 1 bahaya fisik, 2 bahaya kesehatan dan lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu, menurut Anda bagaimana cara menangani tumpahan material berbahaya? Menurut saya, cara menangani material tumpahan berbahaya itu yang pertama diamankan, dibendung, berserap, lalu dibersihkan, yaitu dengan cara mengamankan tumpahan yang sudah terjadi di area yang tertumpah bahan B3. Setelah diamankan, kemudian bendung ke tempat yang sudah diberikan oleh bagian safety. Yang ketiga, setelah dibendung, lalu diserap bahan-bahan B3 yang berbahaya itu. Kemudian setelah diserap bahan-bahan B3 yang berbahaya, lalu dibersihkan kembali dan selesai. Menurut saya segitu saja. Saya akan menjelaskan contoh MSDS untuk pertanyaan nomor 4. Contohnya itu asam asetat atau glasial 100% anhidrat. Poin 2, identifikasi bahaya. Cairan mudah menyala dan mengusap, korosif kulit menyebabkan kulit terbakar, kerusakan mata, jauhkan panas atau percikan, pakai sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung atau pelindung mata atau pelindung wajah. Poin 3, komposisi bahan rumus CH3O CH3COOH, massa molar 60,05 gram atau mol. Poin 4, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K setelah terhirup. Hirup udara segar. Bila terjadi kontak kulit, tanggalkan segera semua pakaian terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau peracun air. Setelah kontak pada mata, bilaslah dengan air yang banyak. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya itu yaitu, jelaskan ketentuan membuat plakat. Ketentuan membuat plakat yaitu informasi mengenai kedua hal ini sebenarnya secara lengkap dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Dengan adanya informasi simbol dan label limbah B3 ini diharapkan masyarakat, pekerja atau pihak-pihak terkait dapat dengan mudah mengenali informasi dasar tentang jenis dan karakteristik limbah tersebut. Secara umum untuk masang ukuran simbol yang dipasang pada kemasan dibuat dengan ukuran 10 kali 10 cm. Sementara ukuran yang ada di kendaraan yaitu 25 kali 25 cm dengan bentuk bujur sangkar diputar sekitar 45 derajat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apakah pengendalian tumpahan materi, apa hubungannya pengendalian tumpahan material berbahaya dengan ketiga? Menurut saya hubungannya yaitu pengendalian tumpahan material berbahaya adalah zat-zat beracun yang dapat merusak organ tubuh manusia, lingkungan, dan sekitarnya. Dengan adanya K3, kita bisa meminimalisir kecelakaan kerja, atau juga kita dapat mengasesmen dengan cara hamzat, atau dengan cara iradisi, atau dengan cara metode SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Karena kaitannya antara K3 dengan material pengendalian bahaya yaitu sangat penting di perusahaan atau di suatu industri. Maka dengan itu sangat penting antara K3 dengan material berbahaya. Terima kasih.